sini aku sebagai manusia yang terbaru, dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Gini, ada hubungan antara energi dan materi. Ada hubungan antara bagaimana corak energi kita dengan nasib kita. Nasib itu sebetulnya adalah corak energi yang mematerialisasi. Corak energi ini ditentukan oleh kesadaran kita. Setiap bentuk kesadaran, setiap ekspresi kesadaran, itu akan mempengaruhi frekuensi vibrasi dari energi yang kita miliki. Hukum kosmiknya begini, dan ini Anda harus merujuk kepada Nikola Tesla kalau mau punya rujukan. Bahwa pahamilah jagat raya ini dari 3 kata ini. Energi, vibrasi, frekuensi. Di balik materi ini, itu ada energi. Nah, energi dalam diri kita ini dipengaruhi oleh kesadaran kita. Kesadaran kita akan menentukan bagaimana frekuensi dari energi yang bervibrasi. Karena apa? Karena memang energi kita ini pasti punya vibrasi, pasti bergetar. Setiap sel aja bergetar. Energi di balik sel itu juga bergetar. Dan getaran itu punya frekuensi masing-masing. Yang itu akan memengaruhi bagaimana manifestasinya di tataran material. Nah, untuk memahami lebih gamblang begini. Kesadaran kita turunkan sedikit menjadi ekspresi emosi. Kalau kita bahagia yang murni, maka vibrasi yang muncul dari diri kita itu pasti frekuensinya berbeda dibandingkan ketika kita ada dalam kekesalan. Kalau kita punya ketulusan yang sempurna, maka frekuensi, vibrasi energi kita akan berbeda dengan kalau kita punya kebulusan yang akut. Bulusnya protes nggak ya? Kenapa akal bulus? Emangnya bulusnya suka ngakalin? Padahal bulus kan begitu aja. Hidup untuk makan. Oke lah. Kita anggap bulusnya nggak dengar lah ya. Karena nggak ada bulus ikut webinar lah ya. Jadi aman lah kita. Nggak menyinggung mereka. Gini. Kalau Anda penuh kekecewaan dalam hidup ini. Anda kesal, Anda memberontak. Itu menciptakan corak energi dengan frekuensi yang berbeda. Dibandingkan ketika Anda ada dalam rasa syukur, rasa terima kasih yang mendalam, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, kita harus berterima kasih kepada salah satu ilmuwan Jepang, namanya Masaru Emoto. Ya, ini sangat terkenal lah. Awalnya dia juga dibilang halu. Apa hubungannya antara kesadaran dan materi? Bagaimana mungkin kesadaran bisa mempengaruhi materi? Tetapi ketika dia mengungkapkan hasil uji laboratorium berkaitan dengan bagaimana kesadaran mempengaruhi materi, barulah orang bisa percaya, bisa membenarkan pendapat-pendapat dia. Jadi Anda nanti bisa googling ya, apa yang dilakukan Masaru Emoto itu memang betul-betul membuktikan bagaimana cara berpikir manusia, cara beremosi manusia mempengaruhi
frekuensi vibrasi energinya mempengaruhi materi di sekelilingnya. Ya. Yang dia uji adalah bagaimana air, struktur molekulnya itu bisa berubah-ubah tergantung dari perlakuan kita. Jadi misalnya nih ya, ini kan ada air di sini, teh manis nih ya. Itu kalau saya omongin goblok sih ya, maneh kehet gitu ya. Gitu. Ini bahasa Sunda ya. Saya tuh kalau dengerin orang misu-misu pakai bahasa Sunda itu seneng gitu ya, karena kayaknya bahasa Sunda itu untuk misu-misu paling asik gitu ya. Kehet sih ya beleguk gitu ya. Gitu, ini contoh doang gitu ya. Itu airnya itu akan berubah, mengikuti dan merespon resonansi apa yang saya sampaikan. Ya. Struktur molekul air ini akan berbeda lagi kalau saya berkata, terima kasih atas keberadaanmu. Aku sungguh-sungguh bersyukur atas anugerah dari Tuhan yang istimewa ini. Terima kasih, terima kasih. Itu berbeda. Ya. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa meluaskan cakrawala dari penalaran kita tentang relasi antara cara berpikir, corak energi, dan realitas material yang kita jalani. Lebih lugas, kita akan bisa mengerti bagaimana kaitan yang erat antara cara berpikir kita, cara beremosi kita, perilaku kita, kata-kata kita, dengan corak energi, dengan nasib kita. Ya. Jadi, secara populer kan gini ya, bicara tentang manusia dan nasibnya itu, ada orang yang sial berkelanjutan, ada orang hoki berkelanjutan. Gampangannya kan gitu nih. Ya. Saya dulu kan merasa sudah pinter, tapi saya tidak mengerti bagaimana mencapai kemurnian jiwa. Saya tidak mengerti bagaimana betul-betul bisa hidup di dalam rasa syukur yang mendalam, di dalam kebahagiaan yang murni. Kebenaran saya seringkali tidak memberi hasil yang menarik buat saya, tidak memberikan nasib yang keren buat saya. Kenapa? Karena seringkali ya, kerja keras saya dilandasi kepintaran ini terbajak oleh yang namanya kesialan. Ya, ada aja pokoknya, udah usaha begini-begini tiba-tiba magdebluk gitu ya. Sial. Dulu saya protes sama Tuhan. Wah, ini Tuhan gak benar, Tuhan gak adil. Tapi begitu saya lebih netral, melihat bagaimana diri saya sendiri, bagaimana hukum alam yang bekerja, bagaimana mekanisme terbentuknya nasib, saya mengerti seutuhnya bahwa nasib saya ya sebetulnya adalah bentukan dari perilaku saya, bentukan dari kesadaran saya, bentukan dari energi yang terpancar dari diri saya. Kesialan yang mengiringi hidup saya itu ya buatan saya sendiri. Karena energi yang terpancar ya lewat getaran di semua sel saya itu memang dalam bahasa kita disebut sebagai tidak selaras, tidak harmoni, dan itu menarik yang disebut sebagai kesialan. Ya. Sebaliknya, ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran, konsisten meresapi kasih Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas, konsisten menjaga kemurnian jiwa, konsisten dalam kesetiaan penuh mengikuti titah Gusti,
Ini semua menciptakan medan energi yang harmoni. Pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita harmoni dengan gerak semesta. Ini sesuai dengan hukum semesta, menarik yang namanya hoki. Keberuntungan yang berkelanjutan. Apa bentuknya? Saat kita menemukan bahaya, ada aja jalan kita untuk selamat. Kalau kita sedang mengupayakan sesuatu, ya, ada sebuah kebuntuan, ada aja celah untuk kemudian membawa kita keluar dari masalah ini untuk sampai kepada sebuah solusi. Dan apa yang kita butuhkan, dia datang begitu saja. Seringkali tidak pernah kita duga-duga. Jadi hoki ini membuat kita bisa mencapai yang disebut sebagai keselamatan, kehidupan surgawi. Ya. Nah, dari sinilah maka ajaran spiritual yang disampaikan di Pesona Matahari ini sangat jelas, lugas, dan tegas. Jangan berhayal Anda berubah nasibnya. Ya, kalau pakai bahasa Arabnya itu baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Anda tidak mengubah diri Anda sendiri dengan menyelaraskan pikiran, perkataan, dan tindakan Anda. Jangan Anda berhayal bisa meraih kehidupan surgawi, baik di bumi ini maupun nanti pasca kematian, kecuali Anda bersungguh-sungguh memastikan kemurnian jiwa Anda, memastikan bahwa persepsi Anda murni, emosi Anda murni, energi Anda murni, karma Anda murni. Berhentilah kemudian punya perilaku yang tidak realistik. Anda pengen panen yang bagus, tapi tidak menabur benih yang bagus, tidak merawat dengan cara yang bagus, tidak menangani gulma dan hama dengan cara yang tepat. Anda berhayal mendapatkan panen, tapi tidak memenuhi persyaratan untuk bisa panen dengan bagus. Ada yang pengen panen bagus, alih-alih kemudian menyiapkan semuanya dengan cermat. Ya. Ada yang memilih untuk merayu Tuhan. Bos, tolong dong bos. Ada yang pakai afirmasi sugesti, paninku berhasil, paninku berhasil. Itu dalam kacamata kosmik disebut sebagai tindakan yang tidak waras. Sekali lagi, cara-cara begitu dalam kacamata ilmu spiritual yang murni, dalam kacamata hukum kosmik kita sebut sebagai tindakan yang tidak waras. Yang waras bagaimana ya? Tadi yang saya sampaikan, kalau Anda mau panen yang bagus, Anda tabur benih yang bagus, Anda betul-betul siapkan tanahnya, dipulihkan dengan sebagus-bagusnya, Anda kemudian juga memastikan bisa menangani gulma dan hama, merawatnya dengan sepenuh hati, sampai ke titik kemudian Anda bisa panen. Ada proses yang panjang. Nah, dalam konteks kehidupan manusia, supaya nasib Anda bagus, maka taburkan pikiran yang benar, perkataan yang benar, tindakan yang benar secara konsisten. Rawat semua itu dengan tidak menghancurkannya lewat kekonyolan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Jangan pernah kemudian tidak melakukan yang terbaik, tetapi pengen hasilnya bagus. Jangan pernah kemudian menyerah sebelum panen. Merasa lelah padahal perjalanan masih panjang. Merasa tidak mau dan tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu yang terbaik. Sementara tidak terima dengan hasil yang
sudah pantas Anda terima sesuai dengan keadilan Tuhan. Ya. Nah, di sini di ajaran spiritual murni kita ada banyak parameter pencapaian kesadaran spiritual. Kita ada yang disebut sebagai level of consciousness, bicara tentang kualitas hasil. Ada yang namanya kualitas hening, bicara tentang kualitas proses. Sebetulnya semuanya berkaitan dengan nanti nasib Anda. Ya. Begini, yang harus Anda cermati adalah kalau Anda merasa hidup Anda baik-baik saja, sementara level of consciousness-nya rendah, Anda banyak dosa, banyak luka batin, kualitas hening juga nggak bagus, ya. Ini sebetulnya Anda hanya sedang menunggu waktu untuk memanen sebuah musibah. Karena hukum alam itu adil, nggak mungkin kalau energi Anda kacau balau kemudian hidupnya surgawi terus, nggak mungkin. Sebaliknya, yang Anda kemudian mendapatkan nasib tidak baik, lalu Anda sadar bahwa itu semua karena perilaku Anda yang nggak selaras, berterima kasihlah karena Anda diberi kesempatan untuk segera memperbaiki diri. Daripada itu semua nanti Anda tuai ketika Anda sudah tidak sanggup ngapa-ngapain lagi. Dan itu banyak terjadi. Dan kalau Anda waras, fokuslah menata diri dan berterima kasih atas anugerah yang ada. Dan sebetulnya kalau Anda sudah tuntas dengan diri sendiri, Anda bisa menata energi Anda, menata pikiran Anda, menata semua aspek diri Anda. Tidak mungkin nasib Anda itu jelek. Ya. Karena hasil tidak mungkin mengkhianati usaha. Hasil tidak mungkin mengkhianati proses. Itu keadilannya sudah nyata. Ya. Makanya, saya sangat tidak suka sama orang-orang yang cemen. Orang-orang yang gak mau berkaca kepada hukum kosmik yang adil. Selalu mengeluhkan hasil, tapi tidak mau berjuang sungguh-sungguh untuk mengubah dirinya. Mengeluh ketika ada masalah, padahal dirinya yang menabur dosa untuk membuat masalah datang. Mengeluh ketika masalah datang, tapi tidak sungguh-sungguh memperbaiki dirinya, itu maunya apa? Ya disebut Pak Setio dong, enak aja emang gue cowok apaan, nggak bisa. Ya. Saya mengajarkan Anda menghargai hukum kosmik, bukan menjadi dukun yang kemudian membuat hidup Anda, nasib Anda baik tanpa Anda mengubah diri, nggak bisa itu. Ya. Saya mencapai titik ini, mencapai kehidupan surgawi, karena saya memenuhi semua persyaratannya. Ada sebuah kerja keras, ada sebuah kesungguhan, totalitas, ketulusan. Kemudian saya menuai apa yang saya tabur. Nah, Anda, saya kasih ajarannya dong, supaya Anda nanti juga menuai hasil terbaik dari apa yang sudah Anda tabur. Gak bisa Anda naburnya asal-asalan, lalu minta, udah Pak Soti doain aja supaya saya panennya bagus. Ya gimana? Emangnya saya apa? Nggak bisa. Hukum alam nggak begitu cara bermainnya. Jelas. Ya. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.